Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuwika Septia. Kali ini kita akan membahas materi lanjutan, yakni tentang biomaterial part 9. Pertama adalah tentang biomaterial dan hubungannya dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Biomaterial sendiri merupakan material sintesis yang dipakai untuk mengganti bagian dari sistem hidup atau berfungsi secara terikat dengan jaringan hidup. Biomaterial berkenaan dengan aspek bidang material dari peralatan medis. Nah, fungsi biomaterial sendiri yang pertama adalah sebagai pengganti bagian yang rusak, yang kedua berperan dalam proses penyembuhan, yang ketiga memperbaiki fungsi tubuh, yang keempat membantu diagnosis dan perawatan, dan yang kelima memperbaiki kualitas hidup sehingga menciptakan saraf kesehatan yang lebih baik. Nah, salah satu hubungan biomaterial adalah di bidang kedokteran dan kedokteran gigi. Karena perkembangan biomaterial di bidang kedokteran terbagi menjadi biomaterial sintesis dan biomaterial rekayasa jaringan. Dan keduanya ini terkait dengan material seperti logam, keramik, polimer, dan komposit. Sedangkan biomaterial rekayasa meliputi pengembangan scaffolds, sel, dan sinyal dalam pembuatan jaringan pengganti gigi. Selanjutnya adalah pembahasan tentang sejarah biomaterial. Nah, ide untuk menggantikan organ manusia yang rusak dengan menggunakan material yang tak hidup ini telah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dimulai oleh bangsa Romawi kuno, Cina dan Aztec yang memiliki peradaban kuno tercatat menggunakan emas untuk perawatan gigi mereka. Nah, pada masa itu, perkembangan biomaterial diuji coba secara trial dan error terhadap tubuh manusia maupun binatang. Namun tingkat kesuksesannya tidak maksimal. Sebagai ilmu pengetahuan, biomaterial sendiri sudah berusia sekitar 50 tahun. Nah, kajian tentang biomaterial disebut ilmu biomaterial atau rekayasa biomaterial. Selanjutnya adalah fungsi biomaterial bagi manusia. Nah, biomaterial ini memainkan peran penting atau peran utama untuk mengganti atau memperbaiki fungsi dari setiap sistem utama tubuh seperti implan perangkat ortopedik, implan jantung, seperti katup jantung buatan dan alat pacu jantung. Selanjutnya implan jaringan lunak seperti implan payudara dan suntik kolagen, implan gigi untuk menggantikan gigi atau sistem akar, dan jaringan tulang di rongga mulut termasuk juga seperti peredaran darah dan saraf. Fungsi lain dari biomaterial bagi manusia adalah sebagai penggantian bagian tubuh atau body replacement dan alat biomedis dan bedah. Selanjutnya adalah persyaratan biomaterial yang dapat digunakan di dalam tubuh. Yang pertama syaratnya harus biokompatibel. Biokompatibel adalah material harus dapat menyatu dengan tubuh dan jangan sampai terjadi penolakan dari tubuh terhadap material yang diimplan. Yang kedua disebut dengan bioaktif. Material implan diharapkan dapat menyatu dengan jaringan ketika telah ditanam dalam tubuh manusia. Yang ketiga disebut dengan osteokonduktif. Material harus dapat menghubungkan atau dapat merekatkan antara tulang dengan implan. Nah, yang terakhir disebut dengan biokompatibilitas. Artinya kemampuan suatu bahan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana bahan tersebut diletakkan atau ditanamkan, tidak membahayakan tubuh dan non-toksik. Dan terakhir, material harus tahan korosi, degradasi, dan keausan. Material yang akan diimplan harus dapat bertahan lama di dalam tubuh saat fase penyembuhan, karena di dalam tubuh manusia sendiri lingkungannya sangat korosif sehingga dibutuhkan material yang tahan terhadap korosi. Selanjutnya adalah materi pembahasan tentang klasifikasi biomaterial. Yang pertama ada biomaterial alam. Dapat membawa protein spesifik yang terikat di dalamnya dan sinyal biokimia lainnya yang mungkin dapat membantu penyembuhan, pemulihan, dan integrasi dari jaringan. Contohnya kolagen, chitin, keratin, dan selulosa. Yang kedua ada biomaterial sintetik. Dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi dasar, yakni logam, polimer, keramik, dan komposit. Pengelompokan ini didasarkan pada susunan kimia dan struktur atom. Ini adalah sifat-sifat biomaterial. Yang pertama ada sifat fisikanya, yakni abrasi dan ketahanan abrasi. Yang kedua kekentalan. Yang ketiga relaksasi tekanan. Dan keempat grip atau aliran. Abrasi atau ketahanan abrasi adalah digunakan sebagai suatu petunjuk dari kemampuan suatu bahan untuk menahan abrasi atau pengikisan. Nah, kekentalan ini disebut juga dengan viskositas.
dikendalikan oleh gaya friksi internal di dalam cairan. Nah, relaksasi tekanan, proses pelepasan tekanan disebut dengan relaksasi, dan kecepatan relaksasi meningkat dengan meningkatnya temperatur. Nah, creep dan aliran. Creep adalah geseran plastik yang bergantung pada waktu dari suatu bahan di bawah muatan statis. Yang kedua adalah sifat termofisika dari bahan biomaterial. Yang pertama ada konduksi termal. Konduksi termal yakni dibandingkan dengan komposit berbasis resin memiliki konduktivitas resin yang lemah bila air dingin berkontak dengan restorasi logam panas disalurkan lebih cepat menjauhi gigi karena konduktivitas termalnya lebih tinggi. Yang kedua, difusi termal. Yang ketiga, koefisien ekspansi termal. Sifat termal yang juga penting bagi dokter gigi sebagai perubahan panjang per unit panjang dari suatu benda bila temperatur dinaikkan. Yang ketiga, ada sifat mekanik biomaterial, yakni kekuatan atau kemampuan bahan untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan bahan menjadi patah. Yang kedua, kekerasan. Yang ketiga, kekenyalan. Yang keempat, kekakuan. Yang kelima, plastisitas, kemampuan bahan untuk mengalami sejumlah deformasi plastis tanpa mengakibatkan terjadi kerusakan. Yang keenam, ketangguhan. Yang ketujuh, kelelahan, kecenderungan dari logam untuk patah bila menerima beban yang berulang. Dan yang terakhir, creep atau merangkak, kecenderungan suatu logam untuk mengalami deformasi plastik yang besarnya merupakan fungsi waktu. Untuk materi selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari biomaterial. Yang pertama, biomaterial berbahan dasar logam. Kelebihannya kuat, keras, dan tangguh, merupakan konduktor panas dan listrik yang baik, bersifat magnetik, dan mudah dicairkan atau dipanaskan sehingga mudah dibentuk. Sementara kekurangannya adalah mudah korosif, mudah menyerap listrik, mudah beradu dengan benda lain, dan mudah patah, serta mahal. Selanjutnya adalah biomaterial berbahan dasar polimer. Polimer kelebihannya adalah kenyal dan elastis, lebih akurat dan percetakannya. Waktu penyimpanan bisa tahan lama, tidak mudah robek, mudah dibentuk dalam percetakan, dan harganya murah. Kekurangannya tidak kuat karena terlalu lunak, memerlukan sendok cetak perorangan, berpotensi distorsi, harus diisi dengan stone secepatnya, cepat kotor atau lengket, serta aromanya yang menyengat. Yang berbahan dasar komposit, yakni kelebihannya kuat untuk tambalan, tidak berbahaya, dan sewarna dengan gigi. Nah, kekurangannya mudah mengerut, mudah rusak, dan warna cepat berubah. Selanjutnya pada keramik. Kelebihannya ini biokompatibilitasnya baik, terlihat natural, daya tahan tinggi terhadap pemakaian dan distorsi, tahan terhadap serangan kimia, dan mempunyai daya compressive strength yang lebih tinggi. Sementara kekurangannya mudah rapuh, terlalu lemah untuk pembuatan mahkota penuh tanpa inti, tidak ada pengikat untuk dasar akrilik dentur, dan koefisien thermal expansionnya tidak sebanding dengan kekuatan tarik rendah. Teman-teman, cukup sekian materi biofisika dari 9 part yang telah saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.